Asap tebal akibat kebakaran membumbung dari sejumlah lantai gedung Cyber 1 di Jalan Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Para pekerja yang berada di dalam gedung berhamburan menyelamatkan diri. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Korban yang terjebak harus dievakuasi dari lantai 2 dengan menggunakan tali dan langsung dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Penyebabnya karena server bakar, Pak. Server apa ya, Bang? Server buat teknisi, Pak. Oh, teknisi. Ini lantai 2. Satu korban dilaporkan meninggal. Selain itu, kebakaran ruang server di gedung Cyber 1 itu juga berdampak pada sejumlah situs tidak dapat diakses. Pemirsa, istri yang sempat dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suaminya akhirnya divonis bebas. Valencia tidak kuasa menahan tangis haru saat mendengar putusan bebas dari majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Karawang beberapa saat lalu. Valencia dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara psikis terhadap mantan suaminya, Chan Yun Ching. Sebelumnya tuntutan 1 tahun penjara terhadap Valencia karena memarahi suaminya yang sering mabuk-mabukan mendapat sorotan dari Jaksa Agung. JPU akhirnya menarik tuntutan dan sebelumnya menuntut dan kemudian menuntut Valencia untuk bebas. Banyak saya sampaikan kepada majelis hakim pengadilan negeri Karawang Bapak Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan keadilan kepada saya dan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jabar yang telah mendampingkan dan terima kasih banyak kepada para pemerhati hukum dan Komnas Perempuan Indonesia. Kiranya keadilan bagi kaum wanita Indonesia semakin baik. Juga kepada Ibu Keluarga Paris. Selebritas Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba. Hakim memberi teguran kepada kedua terdakwa karena telat hadir 2 jam. Artis sekaligus pengusaha Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan mulai pukul 10 pagi tadi mundur menjadi pukul 12.30 karena kedua terdakwa terlambat hadir. Dalam sidang yang digelar secara hybrid ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 saksi dari anggota kepolisian. Saya sebenarnya nggak tahu apakah penggeledahan itu hadir sama atau tidak, seperti yang saya mengerti. Cuma sejujurnya dengan pada saat kejadian, saya hanya ditanya apakah ada barang buktinya, kalau ada tolong berikan atau kami geledah, dan saya dengan sukarela memberikan itu. Oke, jadi tadi sama dia ditanya alat hisapnya langsung saya kasih pada saat itu. Nia dan Ardi didakwa melanggar penyalahgunaan narkotika dan didakwa 3 bulan rehabilitasi rawat jalan. Sementara penasehat hukum terdakwa berharap keduanya diizinkan menghadiri secara virtual pada sidang berikutnya. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam, Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Baik, Mbak Devi, Anda menyoroti banyak selebritas yang kemudian terjerat narkoba. Tanggapan Anda, apakah memang sebegitu banyaknya tuntutan sebagai seorang selebritas? Yang
perlu saya sampaikan, data-data yang ada menunjukkan bahwa narkoba itu menyasar siapapun, tidak berdasarkan latar belakang profesi, latar belakang ekonomi dan sebagainya. Karena memang mereka berniat untuk bisa memastikan lebih banyak orang yang dapat menggunakan narkoba. Nah, artinya selebritas karena memang memiliki nama besar, tentu saja kasus apapun yang menerima mereka pasti akan menarik perhatian publik. Apa yang bisa kita maknai dari kejadian yang menimpa para selebritis adalah justru kita harus semakin waspada bahwa memang upaya dari pedagang haram narkoba itu akan terus melakukan segala daya upaya, bahkan data-data yang ada BNN dan sebagainya maupun data dunia menunjukkan mereka malah memperluas target korbannya adalah justru anak-anak. Jadi artinya bukan berarti kemudian selebritis adalah sasaran utama atau pemakai terbesar, bukan. Tapi karena memang mereka memiliki nama besar di publik, sehingga kejadian ini tentu saja menarik perhatian publik. Baik, Mbak Devi, disebutkan sejumlah selebritas termasuk di sini adalah Nia Ramadhani mengatakan alasannya menggunakan narkoba karena stres yang tinggi. Apakah ini bisa menjadi salah satu alasan seseorang menggunakan narkoba? Kalau dari jenis narkoba kan memang secara umum itu ada dua ya, intinya ada satu yang ingin meningkatkan kemampuan konsentrasi misalnya yang disebut dengan stimulan, atau kemudian yang memang untuk menenangkan gitu ya, sifatnya depresan. Jadi dua efek itu. Nah, memang tergantung kondisi setiap orang. Ada orang-orang yang memang misalnya membutuhkan istirahat, artinya dia lebih ingin tenang. Nah, kemudian inilah pintu masuk dari para penjual-penjual barang haram itu yang kemudian menyesuaikan barang yang dia jual itu sesuai dengan profil dari setiap individu. Nah, yang memang menarik adalah yang perlu kita pahami khususnya untuk anak-anak, kita memang perlu hati-hati bahwa pedagang-pedagang haram ini itu tidak tampil bak monster yang kemudian mencokoki anak kita, karena menurut data penelitian dunia itu sedikit sekali sebenarnya angka di mana orang menggunakan narkoba karena dipaksa. Selebihnya adalah karena memang para penjual-penjual ini awalnya bukan menawarkan barang haram ini, tapi menawarkan pertemanan, menawarkan kesediaan untuk mendengarkan, menawarkan sesuatu yang terlihat mereka hadir bak malaikat yang ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh individu-individu yang menjadi target dari penjualan barang haram ini. Oke, kemudian di sini kita membahas soal masalah sosialita dan narkoba. Apakah narkoba juga menghampiri kaum sosialita yang memang merupakan kaum terpandang, Mbak Devi? Sekali lagi, narkoba akan menyasar siapapun. Sosialita yang memang di publik dianggap memiliki misalnya satu pendapatan yang tinggi, tentu saja akan menarik perhatian para pedagang-pedagang haram ini. Karena kan intinya adalah mereka berharap orang yang menggunakan barangnya itu akan dapat terus menggunakan hal tersebut, sehingga kemudian siapapun yang punya potensi untuk menggunakan dalam jangka waktu yang panjang karena segi usia misalnya, kenapa anak-anak menjadi target, ataupun orang-orang yang memiliki pendapatan besar sehingga kemudian bisa terus mengkonsumsi, itu pasti menjadi target. Menurut data BNN sendiri sebenarnya kan orang-orang yang memang menjadi target pengguna adalah kelompok-kelompok produktif. Sederhana penjelasannya, karena memang mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa kemampuan ekonomi ya dalam hal ini untuk bisa mengkonsumsi hal tersebut. Walaupun sekali lagi praktiknya narkoba ini betul-betul kejahatan luar biasa, karena dia tidak peduli sebenarnya siapa yang menjadi korban, karena begitu orang kecanduan, orang akan rela melakukan apapun. Makanya yang berbahaya dari narkoba lah dia betul-betul mengganggu ketahanan keluarga. Misalnya bagi yang kecanduan, seringkali kita mendapati ada keluarga-keluarga yang mohon maaf menjadi pendapatan keluarganya betul-betul hilang karena semuanya digunakan oleh sang pengguna di dalam salah satu anggota keluarga, yang akhirnya membuat keluarga tersebut tidak berdaya. Bayangkan kalau ada banyak keluarga yang tidak berdaya, maka ketahanan bangsa yang akan terancam.
Baik, Mbak Devi tadi menyatakan memang narkoba ini tidak menawarkannya secara kasar atau secara paksa, tapi di awal mereka menawarkan pertemanan, mereka menawarkan kenyamanan dalam hal ini dalam lingkup sosialita. Nia Ramadhani mengatakan menggunakan narkoba karena masalah stres, karena untuk stress relief. Apakah hal-hal seperti itu yang memang menjadi jalan masuk para bandar narkoba, Mbak Devi? Mungkin bisa diterangkan caranya seperti apa? Ya, yang pasti begini, mereka itu sosok-sosoknya kalau berdasarkan banyak studi adalah mereka adalah orang-orang yang tahu persis untuk hadir di saat jiwa seseorang kosong. Artinya begini, ketika seseorang misalnya sibuk bekerja, dia tidak memiliki teman, lalu kemudian misalnya karena saking sibuknya, bukan tidak punya teman, tapi kemudian dia membutuhkan energi lebih banyak. Nah, orang-orang ini biasanya datang dengan mengatakan bahwa, wah, kamu nih hebat ya, andai kan kamu bisa terus on, nih pasti pekerjaan kamu akan semakin baik, kamu bisa cepat naik pangkat dan sebagainya. Sini aku bantu, kayaknya kamu beberapa saat ini aku lihat udah mulai lelah nih. Aku ada lah, ini mungkin kamu bisa cobalah, mudah-mudahan ini bisa membantu stamina misalnya. Itu cara yang memang dilakukan mereka, tapi tidak dengan 1-2 kali pertemuan. Ini adalah salah satu proses panjang yang memang mereka investasikan waktunya untuk secara sosial mereka kemudian hadir tadi sebagai orang yang selalu ada di saat orang-orang itu membutuhkan, sampai akhirnya kemudian mereka bisa melihat peluang untuk menawarkan benda-benda ini kepada target-target operasi mereka. Baik, Mbak Devi, untuk Nia Ramadhani dan suaminya, sanksinya adalah 3 bulan rehabilitasi jalan. Menurut Anda untuk seorang level selebriti dan sosialita untuk mendatangkan efek jera, apakah hukuman itu sudah cukup memuaskan publik? Artinya pertimbangan hakim atau kepolisian dan sebagainya itu sudah pasti berdasarkan asesmen yang baik, dan itu saya yakin tidak hanya berlaku pada pekerjaan tertentu seperti selebritis misalnya. Semua orang yang memang kebetulan dalam posisi kecanduan, memang kita seharusnya memiliki keberpihakan untuk memastikan agar siapapun orang yang kecanduan yang menjadi korban dari narkoba itu harus kita bantu untuk selesai dari kecanduannya tersebut. Yang artinya apa? Kalau sudah ketergantungan itu butuh proses yang juga tidak mudah. Nah, artinya apapun keputusan dari pihak aparat yang melakukan penilaian atau asesmen, saya yakin itu sudah berdasarkan pengalaman dan sudah berdasarkan ahli-ahli yang juga mendampingi untuk mendapatkan keputusan tersebut. Baik, Mbak Devi, kita terlepas dari narkoba dan sosialita, kita berbicara di lingkup sosialitanya saja. Nia Ramadhani menggunakan narkoba karena stres. Sebenarnya apa sih tuntutan-tuntutan dalam dunia sosialita? Adakah memang peer pressure yang sampai membuat depresi? Ya, lagi-lagi studi-studi global bahkan memang menunjukkan menjadi seorang selebritis itu bukanlah sebuah profesi yang mudah. Kenapa? Karena mereka dituntut untuk harus selalu tampil sempurna kapanpun tanpa mengenal waktu. Ditambah sekarang saluran komunikasi adalah ruang digital yang memang betul-betul hidup 24 jam. Sehingga memang hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saudara-saudara kita yang memang kemudian berprofesi sebagai selebritis. Dan kita bisa lihat tokoh-tokoh selebritis dunia pun banyak yang mengalami tantangan yang sama. Jadi memang diperlukan satu upaya dari ekosistem dari pekerjaan selebritis yang juga memberikan dukungan agar teman-teman selebritis ini juga memiliki kesempatan untuk bisa melepaskan stresnya dari tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Jadi seorang selebritis tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus dibantu sebuah ekosistem yang sehat yang kemudian memastikan ada penempatan waktu, penempatan kerja dan sebagainya yang tidak kemudian membuat sang selebritis itu tidak bisa memiliki ruang untuk dirinya sendiri, ruang untuk bisa beristirahat misalnya dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, telah bergabung bersama kami di Newsroom.
Pemirsa, seorang perempuan yang tengah mabuk nekat mengendarai mobil hingga mengalami kecelakaan tunggal. Korban hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan di Jalan Trunojoyo Ngawi pada Rabu malam disebabkan oleh ulah dua wanita yang tengah berada di bawah pengaruh minuman keras. Pengendara mobil bernama Septi menabrak mobil milik Siswo Handoyo yang sedang parkir. Menurut penuturan saksi mata, mobil yang dikendarai pelaku melaju kencang hingga hilang kendali. Saat diamankan, tercium bau alkohol dari kedua wanita tersebut. Dari arah selatan, pakai Honda Brio hitam, dia kencang. Informasi juga dari warga itu naiknya kencang. Terus sama bermain HP, angkat handphone. Infonya seperti itu. Setelah itu infonya lagi, dia bilang pengakuannya ada kendaraan di depannya, dia kaget, terus akhirnya banting kiri, terus kena mobil Vios ini. Mobil ini mobil posisi parkir. Akibat kecelakaan ini, kondisi kedua mobil rusak parah, sementara pelaku mengalami luka ringan. Kecelakaan dalam penanganan Satlantas Polres Ngawi. Pemirsa, seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi, Jawa Barat dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut.